Oke sahabat tani kemukus dimanapun berada, saya pribadi kadang-kadang nggak enak karena saya membagikan cara saya di YouTube itu sesuai dengan niat saya di awal adalah untuk membuat atau menjadikan YouTube ini sebagai dokumentasi diri saya untuk ke keluarga saya terutama, dan barangkali ada manfaat untuk orang lain, itu berarti nilai plus lagi. Dan tujuan utama saya nge-YouTube itu bukan AdSense sebenarnya pada saat pertama lah. Kalau nantinya AdSense itu menghasilkan, itu berarti nilai plus lagi. Namun kadangkala di pertanian kemukus ini yang saya inginnya eh, cara budidaya kita semuanya menjadi lebih baik, seringkali bahkan menjadi pro kontra dengan cara saya yang memang sangat berbeda sekali dengan yang lain. Itu kadang-kadang saya merasa nggak enak, merasa cara bahasa Jawanya rikuh pekewuh dengan yang saya publikasikan di YouTube sebagai dokumentasi diri saya pribadi untuk memacu kinerja saya merawat tanaman kemukus untuk lebih baik ini, malah menjadi perdebatan, menjadi pro kontra di antara kita semuanya. Sesungguhnya di dalam saya mempublikasikan atau membuat dokumentasi di YouTube ini kan pengalaman saya pribadi. Barangkali teman-teman mau mengikuti cara saya ya monggo, enggak ya kan enggak apa-apa. Karena sistem pertanian dimanapun itu kan enggak ada sistem pertanian yang baku, harus begini harus begini, enggak. Semuanya mempunyai versi masing-masing. Nah itu kadangkala menjadi perdebatan yang kadang-kadang saya yang terdahului, terus saya membela diri, itu membuat ya bagi saya sendiri nggak enak. Sehingga kadang-kadang jadi berpikiran kapan kita semuanya bisa berkembang dengan baik dengan mengelola tanaman kemukus ini dengan baik, seperti rekan-rekan yang lain pembudidaya tanaman yang lain yang sudah terlebih dahulu bisa mengembangkan tanamannya dengan baik, dibudidayakan secara maksimal. Memang saya sendiri sadar untuk untuk mengubah pola pikir yang sudah melekat bertahun-tahun, bahkan sudah regenerasi dari waktu ke waktu, itu ya cukup sulit sekali. Karena untuk tanaman kemukus ini ya dari dulu sampai sekarang ya memang sebagai tanaman yang tidak kita lirik, hanya sebagai tanaman yang kita harapkan hasilnya, tapi untuk perawatannya kan ya namanya tanaman sampingan yang tidak dibudidayakan dengan baik ya begitu. Artinya dikala kita bisa menikmati hasil dari buah kemukus itu, kita baru bergembira ria, bisa merasakan kesenangan yang ada, tapi tidak terpikirkan bahwa pengelolaan yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Kalau kata-kata orang yang anak-anak yang sekarang, teman-teman yang bisa berbicara bijak itu katanya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Namun kenyataan di tanaman kemukus ini tidak begitu. Artinya yang diharapkan oleh kita semuanya, tanaman kemukus itu bisa berbuah dengan baik, akan tetapi kita merawatnya ala kadarnya. Juga kalau saya pribadi sih ya ingin mempunyai tanaman yang seperti itu, artinya tidak dirawat apapun itu bisa menghasilkan dengan baik, dengan sempurna. Saya kepengin banget karena tentunya di situ akan meminimalisir atau memangkas biaya yang sangat luar biasa.
Cuman bagi pola pikir saya pribadi itu nggak mungkin kita mengharapkan sesuatu dengan ala kadarnya, dan tidak adilnya kita, terutama saya sendiri itu, kita sudah membiarkan tanaman kemukus itu berkembang dengan sendirinya tanpa kita dukung apa yang tanaman kemukus mau, apa yang tanaman kemukus inginkan. Dikala ada kendala kematian itu tanaman kemukus bukannya diperhatikan, akan tetapi malah tanaman kemukus itu yang disalahkan. Nah itu tindakan kita yang kadang-kadang tidak adil ke tanaman kemukus itu sendiri. Nah sudah sering di video KJ Channel dari dulu itu tentang mengatasi masalah mengolah lahan dan lain sebagainya, sudah sering saya bagikan ke YouTube ini karena tujuan utama adalah untuk dokumentasi. Barangkali teman-teman yang ingin mencoba cara saya, monggo, enggak ya enggak apa-apa, karena saya niatan nge YouTube ini bukan apa-apa. Memang dari awal itu sudah sering saya sebutkan di video-video yang lalu juga untuk dokumentasi dengan pola perawatan saya nantinya untuk pengetahuan anak cucu saya. Barangkali nanti ada manfaat yang terselip di situ sehingga anak cucu saya bisa tinggal menerapkan, tinggal membuka YouTube KJ Channel. Di situ dari anak atau keluarga saya tinggal membukanya apabila nanti saya sudah tidak ada. Namun sekali lagi yang membuat risih saya adalah dikala saya berinovasi dengan pemikiran saya sendiri, terus dengan inovasi saya sendiri, penemuan saya sendiri, dengan dipikirkan nantinya efek sampingnya oleh saya sendiri. Di situ ada pro kontra yang harus saya juga berpikir dua kali. Ya saya sih nggak apa-apa, cuman kalau pro kontranya itu jadi agak panas kan saya sebagai penemu, dan yang sudah saya rasakan di tanaman saya itu baik kan, saya nggak enak juga sahabat. Dan sekali lagi barangkali teman-teman nggak suka dengan cara saya sebagai bentuk protes, mau unsub saya, nggak apa-apa, silahkan. Bagi yang senang dengan konten-konten saya ya monggo. Karena saya bukan pamrih apa-apa. Saya banyak sekali permintaan bibit pada saat ini, akan tetapi sementara ini saya belum terima karena bibit saya masih terlalu muda. Dan sudah saya uji coba ke teman kita yang ada di Ponorogo, itu memang sampai sana hidup, cuman perkembangannya tidak baik, tidak secepat kalau bibit yang sudah dewasa, sehingga saya nggak ingin mengecewakan sahabat-sahabat kita semuanya. Jadi sekarang sudah ada berapa 5 yang menginginkan bibit saya pending dulu. Terus teman saya yang lain dari Banyumas juga ada lagi. Terus yang dari mana ya mah? Lampung juga ada banyak. Terus dari Sulawesi juga ada yang menginginkan bibit saya, tapi sementara saya pending, saya hentikan dulu. Bibit saya masih 1 jengkal panjang tunasnya, itu belum memungkinkan untuk saya kirimkan ke sahabat kita yang menginginkan tanam kemukus. Memang sampai sana kalau bibit yang semacam itu hidup, kalau bisa mengolahnya, bisa merawatnya.
cuman perkembangannya tidak secepat dengan bibit yang sudah tua, sehingga ya daripada nanti kecewa barang sudah masuk, alangkah baiknya kecewa tapi belum ada transaksi atau saling keluar uang atau barang.